Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan fi ayatil ukhra innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa aqama as-salat wa ata az-zakat ulaika humul muhtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa Sunda ya. Tos maparinan, tos masihan. Dari aku ada nih yang sudah memberikan kita semua. Jadi tadi tos masihan, tos maparinan, itu artinya adalah yang sudah memberikan kita kehidupan, yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita kesempatan untuk selalu dan senantiasa bersyukur dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita selalu diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk betul-betul bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang olehnya. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau uswatun hasanah, beliau contoh dan suri tauladan
bagi kita semua untuk betul-betul ibadah kita diterima, ibadah kita benar, ibadah kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pula perjalanan kita, perjuangan kita untuk melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah membuat kita punya tiket, membuat kita punya hak mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Di sana amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Bisa jadi kita kepleset, bisa jadi kita tergelincir untuk masuk neraka. Tapi mudah-mudahan dengan syafaat Rasulullah kita bisa terselamatkan, kita dapat ditolong, kita dapat dibantu untuk diangkat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat kan ya. Biasanya sidang Jumat ini merupakan langkah, merupakan kegiatan yang mudah-mudahan untuk DKM Darul Ikhwan Ikokin University merupakan awal dalam rangka memiliki kegiatan yang bisa diadakan rutin dan bisa istiqomah dan bisa konsisten, karena kita tahu untuk apa kita hidup di muka bumi ini selain hanya untuk beribadah. Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56 berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Beribadah kepada Allah, menyembah Allah, mengabdi kepada Allah. Hanya bagaimana implementasi, bagaimana aktualisasi, bagaimana penerapan ibadah tersebut, kita sangat tahu bahwa ada ibadah mahdhah, bahwa ada ibadah ghair mahdhah. Yang mudahnya bahwa ibadah mahdhah terkerangkai di dalam rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam ini dibangun di atas 5 hal: syahadat, sholat, zakat, saum atau puasa, dan yang kelima adalah ibadah haji. Dan ini diyakini, dipastikan bahwa kita sudah menjalankannya. Sholat sudah sangat hafal, yang wajib sehari 5 kali. Ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh.
Zakat juga sudah jelas kita laksanakan, kita tunaikan. Ada zakat fitrah di akhir bulan Ramadan, ada zakat yang bisa dipastikan dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak, yang itu sifatnya bisa setiap saat, bisa setiap hari, bisa setiap minggu, bisa setiap bulan. Ada lagi saum, puasa, yang insya Allah sekarang kita sedang berada di bulan apa nih? Rajab atau Sya'ban. Sya'ban. Dan mudah-mudahan kita bisa sampai di bulan Ramadan kelak. Kenapa? Karena kita juga sudah berdoa kepada Allah, Allahumma apa nih? Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doanya kita berdoa kepada Allah, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah, tibakanlah atau datangkanlah kami sampai kepada bulan Ramadan, yang insya Allah mungkin sekitar 1 minggu ke depan kita akan melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Ibadah haji ada yang sudah? Ya mudah-mudahan kita pun berkesempatan, diberi kemampuan, diberi kemauan. Kemauan ada ya? Ada. Kemampuannya? Belum. Ya mudah-mudahan antara kemampuan dan kemampuan ini seimbang. Kunci awalnya agar memang kita betul-betul diberi anugerah oleh Allah, memiliki kemauan dan kemampuan beribadah haji. Sering-seringlah kita berucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ini akan sangat ampuh, cukup kalau kita rutin istiqomah mengucapkan atau wirid zikir dengan kata itu. Karena di situ artinya adalah kita, karena masing-masing kita hakikatnya sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Ya, silakan untuk bisa berkunjung ke tanah suci Masjidil Haram yang di situ ada Ka'bah. Ini rangkaian atau rentetan ibadah mahdhah. Nah, bagaimana dengan ibadah ghair mahdhah? Ini kaitannya dengan hablum minan nas. Karena dalam konteks ibadah ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Yang tadi mahdhah bisa dikatakan itu hablum minallah. Dan untuk ghair mahdhah ini kerangkanya adalah hablum minan nas. Ada apa di hablum minan nas? Kita butuh memenuhi kebutuhan hidup kita, bahwa kebutuhan hidup kita seragam atau beragam, beragam macam-macam. Hitungan hari dalam sehari semalam ada berapa? 24 jam sehari semalam. Untuk sholat saja sehari semalam yang jumlahnya berapa tadi?
5 butuh berapa jam? Kalau hitungan satu sholat 1 jam aja, sholat duhur 1 jam, sholat asar 1 jam, sholat maghrib 1 jam, sholat isya 1 jam, berarti jumlahnya 5 jam. Masih ada sisa dari 24 jam tersebut? Masih banyak. Pertanyaannya, betul nggak bahwa sholat duhur kita 1 jam? Pertanyaannya, betul tidak sholat asar kita 1 jam? Pertanyaannya, betul tidak sholat maghrib kita selama 1 jam? Apalagi sholat subuh dan sholat isya. Betulkah kita jalankan selama 1 jam? Sholat isya toh nundutan. Karena apa toh nundutan juga? Sudah ngantuk. Sholat isya kan di malam hari. Setelah beraktivitas di siang hari, untuk sholat isya biasanya kadang-kadang bahkan ditangguhkan, sholat apa, tidur dulu. Ada yang sholat isyanya tidur dulu. Ada sih alasan yang baik, biar nanti disambung dengan sholat tahajud. Ada yang kayak gitu ya. Jadi begitu sholat maghrib, sudah makan dan seterusnya, jelang waktu isya tidur dulu dengan berniat, ya Allah bangunkan nanti jam 12 atau jam 1 atau jam 2. Jam 2 udah subuh belum? Belum. Jadi biar sekalian habis sholat isya langsung sholat tahajud. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Hanya dipastikan tidak bisa bangun. Yang ada suka kebablasan. Jadi jaga-jaga daripada tidak sampai bangun, apalagi tidak bangun lagi. Nanti belum gugur kewajiban, sholat isya belum dilaksanakan. Sholat subuh, yakin selama 1 jam selesainya. Apalagi sholat subuh, masih ngantuk, masih tunduk. Ngong azan subuh jam berapa sekarang? 4:30 ya, 4:30. Padahal alasannya sih habis tugas begadang sampai jam 2. Ada yang gitu suka begadang, alasannya tugas. Sehingga subuh ketinggalan, jam 6 baru bangun, atau ada yang jam 7 baru bangun, baru sholat subuh. Ada yang seperti itu? Banyak. Kalau alasannya masih tugas, beres jam 2, jam 3, masih logis, masuk akal. Yang tidak logis, main game. Ada yang sampai malam? Di sini nggak ada, tapi teman-teman ada yang seperti itu? Banyak. Karena main game, mau FF, apa tuh FF? Atau ML apa? Dan seterusnya. Atau nih yang perempuan nih, yang kadang-kadang suka nanggung dan ingin begadang kalau lagi nonton drakor. Oh enggak. Mulai nontonnya jam 9. Drama Korea biasanya sampai jam 3, durasinya 2 jam atau durasinya 3 jam. Lebih-lebih misal per episode 1 dan seterusnya. Suka nanggung, akhirnya sampai kemalaman. Ada yang seperti itu? Banyak. Tanya deh teman-temannya. Termasuk saya. Oh enggak. Ya. Nyatanya per sholat 1 jam kah? Tidak. Berapa menit? Ada 2 menit,
ada 3 menit. Ya kalau pukul rata 5 menit lah ya. Satu sholat 5 menit, berarti kali 5 sholat berapa menit totalnya? 25 menit. Masih banyak sisa waktu dari 24 jam tersebut. Karena dalam sehari semalam kita hanya digunakan untuk ibadah mahdhahnya 25 menit. Sisanya berapa? 23 jam. Berapa? Hah? 20? Kan 1 jam berapa menit? 60. Tadi baru dipakai 25 menit. Berarti sisanya? Hah? 35. Nah, jadi 23 jam 35 menit. Masih lama kan? Itu digunakan kita untuk beribadah ghair mahdhah. Bekerja, belajar, ya, apalagi, dan yang lainnya, bergaul butuh, bermasyarakat butuh. Salah satunya adalah berorganisasi. Jadi bekerja, belajar, bergaul. Salah satu bergaul ini adalah berorganisasi. Nah, bersyukur Bapak Ibu sekalian, belum bapak-bapak punya ibu. Yang ada di DKM Darul Ikhwan, ini hakikatnya kita sedang beribadah ghair mahdhah dengan berorganisasi untuk bergaul. Yang bergaulnya harus seperti apa, harus bagaimana. Konteksnya adalah DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Dewan Kemakmuran Masjid atau Dewan Kesejahteraan Masjid? Pengen makmur atau pengen sejahtera? Dua-duanya. Ya, kalau di Jawa Timur itu bukan DKM namanya, tapi takmir masjid, ya. Nah, kata takmir sebenarnya masih seakar kata dengan kemakmuran. Kemakmuran asal katanya apa? Makmur, bahasa Indonesia makmur. Nah, sebenarnya kata makmur ini bukan pakai kaf. Kalau dalam bahasa Arabnya justru pakai ain, makmur. Ini boleh nanti kalau suatu saat karena kita rutin ya, ada papan tulis boleh nanti. Ya, biar nanti bisa kita tuliskan konteks yang asal katanya atau akar katanya. Jadi takmir, makmur itu masih satu kata, seakar kata. Kalau takmir ini merupakan masdar. Tahu ya masdar? Belum tahu. Bukan Mas Juna, bukan juga Mas Hidayat, tapi masdar. Jadi dulu di pesantren ini dalam konteks ilmu sharaf, ya, ada namanya tasrif. Yang di situ terdiri ada fi'il, ya, ada fa'il, ada maf'ul, ya. Fi'ilnya sendiri ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Yang dalam konteks tasrif,
fi'il madi, fi'il mudhari, masdar. Fa'ala yaqulu fa'lan, akala yaqulu akalan, ya. Doroba yadribu dramben, oh salah, dorban, ya. Nah, amiro ya'muru, ya. Takmir, jadi takmir itu merupakan masdar. Hanya untuk jadi takmir di sini harus ada ziyadah. Jadi fi'il itu ada fi'il mujarrad, ada fi'il mazid. Mujarrad itu yang tidak ada tambahan, kalau yang mazid itu yang ada tambahan. Jadi amiro ketika jadi ziyadah ataupun ada tambahan menjadi amaro yu'ammiru, takmir. Ya itu karena di ain fi'ilnya ada tasdid. Nah, makmur fahuwa amirun wa dzaka makmurun. Nah, makmur itu adalah isim maf'ul. Nah, yang arti awalnya takmir atau makmur itu artinya rame, ya. Artinya apa? Rame, semarak, ya. Rame atau ramai, ya. Bahasa Indonesia ramai, ya. Di di Tasik ada tuh nama desa Sukarame, berarti suka ya rame-rame, suka semarak atau suka rame. Nah, jadi sebenarnya arti asalnya ketika memang DKM singkatan dari Dewan Kemakmuran Masjid, maksudnya adalah dewan yang meramaikan masjid, gitu. Jadi DKM ini punya tugas untuk meramaikan masjid. Gimana ya caranya biar ramai? Ambil piring, ambil seng, ambil gendang, kita tatabuhan biar masjidnya ramai. Apakah itu? Bukan, ya. Ramenya adalah harus ramai dengan kegiatan, ya. Kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung ibadah mahdhah. Sholat perlu ilmu tidak? Zakat perlu ilmu tidak? Puasa perlu ilmu tidak? Haji perlu ilmu tidak? Perlu. Akhirnya program-program masjid ini untuk bisa meramaikan masjid boleh dengan cara kegiatan-kegiatan pembelajaran, kegiatan-kegiatan pengajian, biar ilmu kita bertambah, ya, biar ilmu kita berkembang, biar ilmu kita mendalam. Lantas dari mana kita bisa mendapatkan pemahaman tambahan tentang sholat, bisa adanya penambahan pemahaman tentang zakat dan seterusnya? Tentu sumber utamanya adalah dari Al-Quran. Dan tidak tanggung-tanggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kita yang mau belajar Al-Quran dengan orang sebaik-baiknya orang.
Kita suka tahu hadis Rasulullah yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya apa? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna, manusia yang bermanfaat, bukan yang dimanfaatin ya. Ada di antara kalian yang suka dimanfaatin oleh teman-temannya? Ya, kenapa dimanfaatin? Karena memang punya manfaat. Tuh, ya nggak masalah. Hanya harus profesional kalau mau dimanfaatin teman ya. Oke, ini yang sejauh ini kita tahu, kita hafal. Untuk mengatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat. Namun dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW menyampaikan khairun nas man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ada hadis juga yang berbunyi khairun nas, sebaik-baik manusia, man adalah orang ta'allama al-Qur'ana, yang mempelajari Al-Qur'an. Ya, khairun nas man ta'allama al-Qur'an, sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ya, orang sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Program kita sekarang yang akan rutin seminggu sekali di hari Senin jam 15.30 itu dalam rangka apa? Kajian tafsir. Maksudnya adalah tafsir Al-Quran. Dalam rangka apa? Kita mau mengkaji tafsir, belajar tafsir Al-Quran. Yang utama, yang pertama, kita mengamalkan hadis Rasulullah yang tadi. Ya, man khairun nas man ta'allama al-Qur'an. Itu hadis Rasulullah. Dan kita mau mengamalkan hadis tersebut dengan cara rutin mengkaji Al-Quran. Dapat pahala enggak? Pahala apa? Pahala pahala melaksanakan sunnah Rasulullah. Sunnah itu gimana? Melaksanakan dapat pahala, meninggalkan nggak apa-apa. Jadi nggak ikut pengajian juga nggak apa-apa dong. Karena sunnah. Cuman kenapa kita harus ada di sini? Dalam rangka ibadah ghair mahdhah. Ibadah itu diperintahkan tidak oleh Allah. Nah, saat memang paham bahwa memang ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah itu sudah clear, sudah jelas diperintahkan oleh Allah. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah, berarti sifatnya wajib atau sunnah? Wajib. Berarti gimana? Langsung kita kondisi ada di sini, rutin di hari Senin, mendapatkan 2 pahala. Pahala wajib dan juga pahala sunnah.
Pahala wajibnya ketika memang kita kaitkan, kita sambungkan bahwa kita di sini dalam rangka melaksanakan ibadah. Ibadahnya adalah ibadah ghair mahdhur. Dan mengkaji Al-Qur'annya kita dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah. Apa dalilnya? Khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Di sini siapa yang ta'allam? Siapa yang mau belajar Al-Qur'an? Antum semua kan? Kalian semua kan? Berarti saya enggak dapat pahalanya. Ada dong, karena di situ dua, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang belajar atau mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Artinya saya yang ada di depan sini dapat pahala enggak? Dapat. Kalian di depan yang niatnya udah mau mempelajari Al-Quran dapat pahala tidak? Dapat. Besaran mana pahalanya? Biarkan urusan Allah ya, masalah besar kecilnya. Yang jelas kita sama-sama mendapatkan pahala dua. Satu pahala wajib dan yang kedua adalah pahala sunnah. Ya, ini yang mudah-mudahan ini merupakan awal, merupakan pertama kita melaksanakannya. Jadi ini merupakan pembukaan. Kenapa kita harus memang mengkaji tafsir Al-Quran? Karena Al-Quran yang kita miliki sejauh ini kita ngapain? Ada Al-Quran yang membacanya? Ada kita ini orang-orang terhadap Al-Quran yang menghafalnya ada? Ada gak di antara kita Al-Quran ini yang melakukannya? Ada Al-Quran ini yang mengkajinya? Ada. Cim, apa bahasa Indonesianya cimnya? Coba. Kalau hukum membaca Al-Quran itu hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram? Wajib. Membaca Al-Quran hukumnya wajib. Ingat, wajib itu melaksanakan dapat pahala, meninggalkan dosa. Coba tanya sehari ini dari subuh sampai sekarang udah membaca Al-Quran? Ada yang udah, ada yang belum. Belum dosa dong kalau wajib. Ya untungnya bahwa hukum membaca Al-Quran itu sunnah. Artinya yang sehari ada yang membaca, ada yang tidak. Yang membaca dapat pahala, yang tidak membaca Al-Quran gak apa-apa. Terus kalau melakukan Al-Quran, nah ini kerjaan Juna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dilakukan seperti itu ya. Ini lagunya apa nih? Juna Nahwan atau Bayati? Atau jawabul jawab? Gimana hukumnya melakukan Al-Quran? Hukumnya mubah. Artinya mubah, dilakukan boleh, tidak dilakukan juga nggak apa-apa. Artinya kalau permisal datar-datar saja, a'udzu billahi minasyaitonir. Kalau di kampung itu biasanya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lagu yang sederhana yang datang seperti itu, boleh silakan. Hukumnya
hukumnya mubah. Ya. Bagaimana menghafal Al-Quran? Hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram? Coba jumlah ayat Al-Quran berapa? 6.666 ayat. Jumlah suratnya berapa? 114. Jumlah juznya berapa? 30. Mau saya tanya, berapa juz? Berapa surat? Atau berapa ayat yang kalian hafal? Mau hitungan puluhan? Mau hitungan ratusan? Atau mau hitungan ribuan? Sudah berapa ribu ayat yang kalian hafal? Atau sudah berapa ratus surat yang kalian hafal? Atau sudah berapa puluh juz yang kalian hafal? Mau yang mana pertanyaannya? Usia kalian ada 18 tahun? 19 tahun? 20 tahun? Idealnya dengan usia sekarang di atas 15 tahun, kalau satu hari satu ayat aja, maka sudah hafal, udah hatam belum hafalan ayatnya? Udah. Silakan aja hitung 1 tahun berapa hari? Kali 15 tahun berapa? Ada nyampe 6.666 hari ada? Andaikan satu hari satu ayat, sudah hatam dong. Atau mau hitungan juz? Kalau misal satu bulan 30 hari itu, gimana kalau misal 1 bulan itu 1 juz? 1 bulan itu 1 juz, maka dengan sekarang usia di atas 15 tahun, idealnya sudah selesai belum 30 juz? Sudah. Karena sampai hitungan sekarang udah berapa bulan? Nah, untungnya menghafal Al-Quran juga hukumnya masih sunnah. Artinya hafal dapat pahala, nggak hafal pun nggak apa-apa. Yang paling hafal surat apa? Al-Ikhlas. Kenapa hafal? Karena sering dibaca di dalam sholat. Sholat apa? Sholat duhur. Sholat asar baca lagi Al-Ikhlas. Sholat maghrib baca lagi surat Al-Ikhlas. Sholat isya baca lagi surat Al-Ikhlas. Mau tidur baca Al-Ikhlas. Ditambah falaq binnas. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disambung qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan seterusnya. Mengkaji Al-Quran gimana nih hukumnya? Wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram? Mengkaji Al-Quran hukumnya wajib. Mengkaji Al-Quran hukumnya wajib. Kenapa mengkaji Al-Quran hukumnya wajib? Karena dengan mengkaji kita bisa tahu kandungan dan isi Al-Quran. Dengan mengkaji Al-Quran kita bisa tahu, bisa ngerti, bisa paham isi dan kandungan Al-Quran.
Coba nih, dengan hanya membaca Al-Quran bisa tahu nggak isi kandungan Al-Quran? Tidak, karena ayat-ayat Al-Quran pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ngerti nggak? Enggak kan? Dengan menghafal Al-Quran bisa tahu isi Al-Quran? Betul, dengan hafal ayat Al-Quran atau surah dalam Al-Quran tidak bisa ngerti, tidak sampai paham isi kandungannya. Kita buktikan surat Al-Ma'un. Hafal? Gimana bunyinya? Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terus alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Saya tanya, wa yamna'una al-ma'un apa artinya? Mikir. Padahal hafal kan? Setuju ya? Bahwa dengan hafal Al-Quran pun masih belum tentu bisa tahu, bisa ngerti, bisa paham isi Al-Quran. Kita bisa tahu, bisa ngerti, bisa paham isi Al-Quran dengan apa? Mengkaji. Dan mengkaji, makanya mengkaji Al-Quran hukumnya wajib. Karena dengan mengkaji kita bisa tahu, dengan mengkaji kita bisa ngerti, dengan mengkaji kita bisa paham. Kalau udah bisa tahu, bisa ngerti, bisa paham, maka kita bisa mengamalkan Al-Quran. Jika betul-betul tadi ada yang dibacakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang di situ Al-Quran memiliki 3 fungsi. Ada fungsi huda, fungsi bayyinat, fungsi furqan. Huda petunjuk, bayyinat penjelas, furqan pembeda. Butuh dimengerti, butuh diketahui, butuh dipahami. Untuk bisa diketahui, untuk bisa dimengerti, untuk bisa dipahami, harus dikaji. Tidak cukup dibaca, tidak cukup dihafal, tapi harus dikaji. Coba nih, dari kebiasaan kita terhadap Al-Quran, membaca, melakukan, menghafal, dan mengkaji, lebih banyak mana yang kita sering lakukan? Membaca. Tadi membaca hukumnya apa? Sunnah. Mengkaji hukumnya apa? Wajib. Maka bila kebiasaan kita seperti itu sama dengan kita terbiasa sholat tahajud tapi tidak terbiasa sholat subuh. Sholat tahajud hukumnya apa? Sholat subuh hukumnya apa? Wajib. Ya. Kira-kira gimana nih nasibnya? Yang biasa sholat tahajud tapi tidak sholat subuh, gimana kira-kira? Sholat tahajud dapat apa? Pahala sunnah kan? Kalau meninggalkan sholat subuh dapat apa? Kira-kira kalau nanti di alam mizan ditimbang antara pahala sholat tahajud dengan dosa dari
Sekali sholat subuh besaran mana? Berangkat mana? Berangkat dosa. Kan gitu? Artinya kalau gitu nih hadirin semua, kalau kita terbiasa membaca Al-Quran tapi tidak mengkaji Al-Quran, itu sama dengan terbiasa sholat tahajud tapi tidak sholat subuh. Berarti kira-kira timbangannya dari membaca Al-Quran kita dapat apa? Pahala. Tapi dengan meninggalkan mengkaji Al-Quran dapat apa? Dosa. Berangkat mana kira-kira? Paham nih? Nah, kalau sudah tergambar seperti itu, maka berikutnya untuk apa kita di sini? Untuk mengkaji Al-Quran yang hukumnya apa? Wajib. Berarti sama dengan kita dalam rangka menggugurkan kewajiban tersebut. Punya perasaan nggak? Punya dong. Gimana perasaannya kalau misal tidak sholat? Gak tenang. Kenapa? Karena wajib. Kan itu berarti mengkaji Al-Quran hukumnya apa? Wajib. Kalau tidak mengkaji Al-Quran harus gimana? Harus galau, harus tidak tenang. Kan gitu? Karena belum gugur kewajiban. Paham? Ya seperti itu. Ya. Jadi ada motivasi. Di samping memang tadi ada motivasi menjadi manusia terbaik, khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kita ingin menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah dengan melalui mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Ya. Berikutnya kita ada motivasi selain memang thalabul ilmi, faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tadi kita dalam rangka melaksanakan ibadah ghaib mahdhah. Dan yang berikutnya ada motivasi kita untuk menggugurkan kewajiban. Karena ternyata kita seperti ini dalam rangka mengkaji Al-Quran, yang hukum mengkaji Al-Quran adalah wajib. Melaksanakan dapat pahala, meninggalkan dosa. Yang pada akhirnya mengkaji Al-Quran itu sama dengan melaksanakan sholat. Perasaannya kalau tidak sholat, perasaan galau, tidak tenang. Maka tidak mengkaji Al-Quran juga harus galau, harus tidak tenang. Paham? Yuk, kalau udah kebentuk seperti ini, kita rutinkan seminggu sekali di hari Senin untuk belajar Al-Quran, yang insya Allah nanti prosesnya, tahapannya, biar ada juga pahala sunnahnya. Ya, kita ada proses membacanya. Dalam proses membaca boleh nanti kita juga sedikit diulas, dikupas tajwidnya, diulas, dikupas makhorijul hurufnya, diulas, dikupas madnya, kan gitu. Setelah itu boleh setiap ayat yang kita jadikan kajian, kita ulas, kita kupas sisi bahasa Arabnya, nahwu sorofnya. Karena bisa jadi dari sisi nahwu sorof ini akan menentukan arti, akan menentukan pemahaman. Nah, baru setelah itu akan kita ulas, akan
akan kita kupas juga bagaimana tafsirannya. Ya, setuju? Setuju ya. Ya, bismillah, kita azamkan kepada Allah dan di hati kita bahwa yang mulai hari ini, detik ini, untuk kemudian seterusnya, untuk menjabarkan diri kita, mewakafkan diri kita untuk sama-sama ya mengkaji Al-Quran. Wah, sudah jam 4:30 lebih, sudah 1 jam. Cukup sekian dan demikian ya. Atau ada pertanyaan? Nanti seperti apa? Ya mudah-mudahan masalah jumlah jamaah tidak jadi ukuran ya. Mau 1, 2, 3, mau 10, mau 20, mau 30, mau 100, yuk bareng-bareng ya. Karena tadi hanya dalam rangka gugur kewajiban ya. Dan mudah-mudahan nanti pemahaman kita bertambah yang khusus tentang Al-Quran, yang nanti ada kaitannya dengan langkah-langkah kita dalam kehidupan. Yang mudah-mudahan langkah-langkah kita di kehidupan ini betul-betul terbingkai dengan ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Dan dengan cara berjamaah akan ada barokah yang bisa kita dapatkan. Innal barokata ma'al jamaah. Keberkahan dari Allah itu akan didapat kalau kita bersama-sama, kalau kita bareng-bareng, kalau kita berjamaah. Akhirul kalam, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.